Salam, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore ini kita akan beribadah di Menara Doa Segala Bangsa. Selamat bergabung kepada Bapak Ibu, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selamat malam. Salam Pak. Kita bersyukur untuk proses waktu yang Tuhan terus kerjakan dalam hidup rohani kita. Menara Doa Segala Bangsa adalah media yang Tuhan bangkitkan hari-hari ini sebagai perpanjangan tangan dan rencangan Tuhan untuk memulihkan kehidupan doa, memulihkan kehidupan misi, partisipasi, dan pemulihan pemahaman kebenaran tentang kasih Tuhan. Malam hari ini saya sesuai dengan apa yang saudara baca di flyer dan sudah kita publikasikan ke banyak tempat. Hari ini saya ingin menyoroti satu kondisi yang sedang terjadi di Pulau Nias, khususnya Nias Selatan, di mana hari-hari ini berita sangat banyak, sangat riuh. Setiap hari di YouTube kita menemukan program-program kelompok non-Kristen, tangkisan, pernyataan, penolakan dari orang-orang yang berada di Nias hari-hari ini, juga hamba-hamba Tuhan yang Nias yang berada di luar wilayah ini mulai memberikan respon. Dan para pendoa mulai banyak berdoa untuk pokok doa mengenai Nias, khususnya Nias Selatan. Kami sendiri dalam gerakan doa dan misi selama beberapa minggu terakhir ini mengambil doa puasa khusus untuk daerah ini. Dan beberapa kali kami sudah mengadakan pertemuan himpun pendapat untuk mengelola pergumulan ini menjadi sebuah tindakan strategis yang akan kita bagikan, sharingkan dalam pertemuan malam hari ini. Dan saya angkat temanya menjadi ada apa dengan kantong Kristen. Berdoa untuk Nias. Ada apa dengan kantong Kristen? Ya, ada banyak hal. Ya, kalau saya bertanya ada apa, ada banyak hal. Ada juga kegerakan, ada kemauan, tetapi ada hal-hal yang nanti kita akan temukan di dalam fakta dan data. Sebelum kita membahas mengenai ada apa dengan kantong Kristen, maka terlebih dahulu kita akan mendapat pengertian tentang maksud dari kata kantong Kristen. Pengertian kantong Kristen, kata kantong Kristen dapat diartikan, dapat digunakan dalam bentuk kata yang lain. Ada yang menyebutnya dengan simbol mutiara, rangkaian mutiara, atau rangkaian mutiara Nusantara, silakan. Tapi saya menggunakan istilah kantong Kristen untuk menjelaskan tentang komunitas yang berkumpul menjadi satu komunitas yang kuat di sebuah daerah. Jadi apa yang dimaksud dengan kantong Kristen? Yaitu daerah yang mayoritas adalah masyarakatnya Kristen. Artinya 50% plus 1 ke atas Kristen. Memiliki sejarah penetrasi misi secara historis. Zending Belanda, Jerman, Eropa, Spanyol, Portugis, negara-negara bangsa-bangsa lain datang, Inggris, memberitakan kabar baik di beberapa daerah, menunjukkan bahwa daerah itu merupakan daerah konsentrasi secara historis sebagai basis kekristenan. Kalau kita bicara kantong Kristen juga bicara tentang mayoritas pemerintahannya beragama Kristen. Mayoritas daerah-daerah tersentuh, pulau-pulau, kabupatennya, daerah-daerahnya mayoritas Kristen. Kalau saudara pergi ke Samosir, ke Pulau Samosir, saudara temukan fakta-fakta bahwa desa-desa 100% Kristen, 99 sekian persen Kristen. Termasuk Nias 99, sekian persen. Lalu kantong Kristen juga memiliki arti pembangunan gereja mendapat ruang yang luas, tidak ada hambatan. Ya, dukungan dan apresiasi pemerintah terhadap gereja kuat. Ada dana sosial, bansos untuk gereja,
Ada dana-dana perimbangan untuk membantu aktivitas gereja. Itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut ramah dan betul-betul pemerintahan masyarakatnya adalah Kristen. Kegiatan ibadah dan kegiatan spiritual dilaksanakan dengan aman dan nyaman. Itu ciri-ciri daerah yang mayoritas. Lalu simbol-simbol kekristenan ditemukan secara umum. Salib besar-besar di pintu jalan, kalau pasca sepanjang jalan dipenuhi dengan salib, di atas bukit ada salib, di waktu Natal ada pohon Natal di jalan dan sebagainya, simbol-simbol. Kalau saudara pergi menjelang Natal ke wilayah Tarutung, dari Siantar ke Tarutung, sepanjang jalan saudara akan melihat pohon Natal. Kalau itu di hari menjelang Pasca, saudara melihat salib besar kecil, berkilau-kilauan di bukit, di pohon, di mana saja, simbol-simbol. Sama seperti di Manokwari, selamat datang ke kota Injil. Itu menunjukkan tentang mayoritas. Tempat wisata, taman doa, semuanya bernuansa Kristen dan lain-lain. Itu menjelaskan bahwa daerah itu betul-betul daerah kantong Kristen. Di Indonesia, saudara bisa temukan sekian belas daerah kantong Kristen. Misalnya Sumatera Utara, di beberapa titik. Sumatera, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, NTT, Toraja, Tentena, Poso, dan seterusnya, merupakan daerah-daerah secara strategis dan historis menjadi kantong Kristen. Ada beberapa kantong Kristen baru yang sedang berkembang pesat hari ini seperti Kaltara, Kalimantan Utara, dan sebagainya. Nah, saudara perhatikan dampak dari kantong Kristen secara umum yang dirasakan selama ini. Pertama, biasanya menghadirkan damai sejahtera bagi semua orang. Orang dapat menikmati hidup dengan tenang, damai sejahtera. Biasanya masyarakatnya ramah, santun, dan berkomunikasi sosial. Jujur, setia dalam bermasyarakat. Kalau saudara perhatikan Pematang Siantar, salah satu kota termasuk 10 kota paling toleran di dunia, di Indonesia. Pematang Siantar. Karena di sini kenyamanan hidup kebersamaan sangat kuat. Jujur, setia dalam bermasyarakat, suka bekerja sama dan menolong sesama, semangat berbagi Injil kepada semua orang. Itu ciri kantong-kantong Kristen. Tetapi sekarang sedang mengalami pergeseran. Fasilitas umum, pendidikan, rumah sakit, universitas, dan sebagainya dibangun oleh gereja-gereja dan yayasan Kristen untuk memberikan dampak pengaruh yang lebih luas. Kira-kira begitu, saudara, makna dari kantong Kristen. Dan visi besar bagi Allah di kantong Kristen adalah agar mereka menjadi berkat dan kesaksian bagi semua bangsa. Wahyu pasal 7-9 merupakan hasil akhir dari kantong Kristen dan kegerakan gereja di seluruh dunia, bahwa segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, mereka akan datang menyembah Tuhan Yesus pada akhir zaman. Nah, saudara, saya mau memberikan sedikit data mundur ke belakang kondisi gereja Indonesia, khususnya di kantong-kantong Kristen dan di daerah-daerah lain setelah reformasi sampai hari ini Juni 2021. Lebih dari 1.500 gereja telah rusak atau dirusak atau dibakar atau terbakar. Ya, ada banyak hamba Tuhan, orang-orang percaya terdiaspora, terbunuh. Ambon, Poso, Tentena, dan lain-lain mengalami intimidasi perang. Ya, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumbar, Riau, Aceh, Jambi, dan seterusnya alami intoleransi berpanjangan dan terorisme. Ya, pembakaran gereja, ancaman, peledakan, dan sebagainya. Gerakan non-Kristen di kantong Kristen hari ini, saudara, semakin bergerak maju. Mereka datang dengan pendidikan, perdagangan, penguasaan sumber daya alam, migrasi, ekonomi kreatif, ekonomi kecil, dan terkesan dalam tanda kutip, mereka tertopang oleh pusat. Karena mereka tidak bermain sendiri, karena ada link, ada komunikasi dengan struktur di atasnya. Dan yang sangat menyedihkan hari-hari ini kita temukan bahwa dengan mudah kita melihat orang-orang Kristen di kantong-kantong Kristen rela menjual iman demi jabatan. Banyak orang-orang yang ingin menjadi sekda, menjadi anggota dewan, menjadi pimpinan dewan, menjadi pejabat, calon pejabat, mereka rela tinggalkan kekristenan. Yang terjadi juga di Nias juga seperti itu. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar
peristiwa itu. Nah, saudara-saudara, sebagai Kristen sebagai agama misi dan agama lain non-Kristen sebagai agama dakwah, maka ciri khas kekristenan dan agama lain adalah agama yang melakukan penetrasi ke gerakan misi dakwah, masuk ke daerah-daerah lain, memberitakan kabar masing-masing yang mereka sampaikan. Sehingga terjadi polarisasi di Nusantara. Maka terjadi pengelompokan-pengelompokan, di mana sending pemberitaan Injil lebih lama bergerak dan menghasilkan lebih banyak orang, di situ disebut kantong Kristen. Tetapi di mana kelompok-kelompok lain lebih bergerak dan maju, maka di sana terjadi minoritas terhadap Kristen. Itu sesuatu yang umum. Kita tidak bisa membatasi gerakan itu, karena gerakan itu merupakan sebuah kemauan dari keyakinan akan pengajaran yang kita miliki. Maka kita dapat pergi kemana saja, ke daerah mana saja untuk menyampaikan kabar baik. Nah, sebagaimana agama yang membawa semangat misi atau siar bisa melihat pergerakan penetrasi pelayanannya ke berbagai daerah di Indonesia. Dengan segala risiko yang kita hadapi. Kondisi gereja dalam sejarah yang berulang ketika aniaya terjadi pada Kisah Rasul pasal 8, hambatan terhadap Injil terus terjadi. Kalau kita perhatikan pada gereja mula-mula, hambatan Injil adalah Yahudi, karena Yahudi tidak menerima konsep keilahian Kristus, kemesiasan Kristus, maka mereka menjadi penggerak utama berkolaborasi dengan pemerintah dan bangsa-bangsa lain menganiaya gereja sampai begitu lama. Nah, saudara-saudara, mengapa hari-hari ini, 2 minggu terakhir ini, Nias Selatan menjadi perhatian, menggoncangkan hati, menimbulkan tangisan doa. Setiap hari banyak kelompok komunitas dan kami juga melakukan hal itu. Mengagetkan kita, karena ternyata ada gerakan non-Kristen, kita sebut GNK, gerakan non-Kristen, mulai masuk menyentuh masyarakat Kristen di sana. Saudara nanti bisa lihat di Google, kalau belum dapat saya bisa kirim ke grup MDSB untuk bisa menjadi referensi. Hari-hari ini beberapa video tentang gerakan-gerakan di mana GNK, gerakan non-Kristen, mereka masuk dengan membagi pemeliharaan hewan. Bahkan kami juga mendengar ada 1.000 ekor babi sudah dimasukkan ke wilayah Nias Selatan sebagai sarana untuk membantu masyarakat. Lalu terjadilah rencana untuk perkawinan massal, dan dibantah oleh tokoh-tokoh Nias beberapa hari yang lalu, bahwa Nias tidak memiliki kebiasaan melakukan kawin massal. Pernikahan dilakukan secara kelompok-kelompok kecil, 2 pasang keluarga yang menikahkan, sehingga menolak konsep itu. Konsep itu bukan datang dari Nias, tentunya berasal dari konsep orang di luar Nias yang biasa melakukan pernikahan massal. Dan banyak hal yang berusaha diisukan seakan-akan Nias terbelakang, seakan-akan Nias tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan daerah Nias. Dan ini membuat mereka masuk dan melakukan pembagian kitab-kitab mereka menggunakan kontainer, menggunakan berbagai macam corong media. Dan betul-betul saya beberapa kali berkonsultasi, berbicara dengan teman-teman di daerah, khususnya dari Nias. Pada waktu kami kemarin dulu, hari Rabu tepatnya, kami mengadakan himpun pendapat dari Nias, dari beberapa daerah, kami hubungkan dalam Zoom, dan ternyata informasinya benar, bahwa gerakan itu sudah masuk sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke Pulau Telo. Gerakan itu juga terjadi. Nah, ada beberapa sebab masyarakat tertarik untuk mengikuti keyakinan satu komunitas yang sedang menyampaikan pemberitaan kepada mereka secara umum ya, secara umum lihat. Pertama, biasanya berita yang disampaikan sangat dapat diterima, atau berita yang baru didengar, sesuatu yang menggelitik, ingin tahu. Biasanya orang yang belum mendengar sesuatu dan baru tahu, ada hasrat keinginan untuk ingin tahu. Yang kedua, kekristenan jenuh dengan agama tradisi yang sudah tidak lagi dirasakan manfaatnya. Kalau kita perhatikan kejenuhan itu banyak sekali di YouTube. Orang-orang di daerah Nias mulai datang dan meninggalkan iman Kristen mereka, dan mereka mulai bercerita bagaimana mereka tidak ngerti apa-apa, mereka tidak tahu apa-apa sebagai orang Kristen,
Lalu ketika mereka mendapatkan satu pengajaran yang lain, mereka kaget ternyata ada hal yang lebih menarik di sana. Mengapa iman Kristen tidak dipahami? Gagal paham. Ini persoalan-persoalan kekristenan yang jenuh. Lalu penawaran ekonomi, pertanian sebagai daya tarik untuk menarik mereka keluar dari keyakinan mereka dengan penawaran-penawaran. Lalu daya tarik pasangan yang banyak kali juga terjadi di beberapa tempat. Tanah Karo juga ada. Nanti hamba Tuhan Fuji Ginting, saya akan beri waktu beberapa untuk memberikan kesaksian tentang Karo sesaat dan bagaimana gerakan-gerakan tersebut berusaha mengikis keyakinan iman di kantong-kantong Kristen. Lapangan pekerjaan, sentra ekonomi kecil sering dipakai oleh kelompok itu masuk bergerak di kantong-kantong Kristen. Nah, sekarang mari kita simak firman Tuhan. Bahwa sejarah dapat berulang apabila kekristenan tidak taat kepada firman Tuhan. Siapapun kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan kehilangan semangat gairah jika kita tidak bergantung kepada firman Tuhan. Kompromi pada penyembahan berhala, mencari dukungan kepada hal-hal di luar kebenaran. Kita melihat contoh kasus dari Israel, di mana seorang tokoh penting yang bernama Hosea, dalam 14 pasal, dari pasal 1 pasal 14, merupakan pasal upaya Allah membawa Israel keluar dari penyembahan berhala, keluar dari kompromi berharap dari dukungan bangsa-bangsa di luar, berbuat zina dengan menyembah berhala-berhala. Allah ingin tarik mereka keluar dengan memberikan contoh kehidupan seorang Hosea. Contoh kasus Yehuda Israel dalam zaman Nabi Hosea. Nabi Hosea bernubuat kurang lebih tahun 715 sampai 710 Masehi, kurang lebih 5 tahun. Ya, Hosea melakukan tugasnya dengan sangat berani menyampaikan berita tentang kemarahan Allah akibat kompromi, dosa, dan kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Di dalam kitab Hosea, dua kata penting yang sering digunakan yaitu Israel dan Efraim. Dua sebutan terkemuka bagi kerajaan utara, serta Samaria ibu kota kerajaan utara. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi pada Israel pada masa pemerintahan Hosea? Mereka mengalami kebobrokan rohani, kebobrokan moral, politik dan sosial yang menyimpang. Dan kalau kita amati hari-hari ini, masalah rohani, masalah moral, ini masalah besar di kantong-kantong Kristen, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan kepada saudara, bahwa di kantong-kantong Kristen, yang mayoritasnya Kristen, kejahatan narkoba, kejahatan kriminal, perkosaan, pembunuhan, dan kejahatan-kejahatan besar serupa terjadi di provinsi yang tidak mengenal Yesus, di daerah-daerah yang tidak menyembah Yesus, sama. Jadi saya pernah katakan kepada saudara, jika gereja memenuhi satu daerah, lalu apa dampak dari keberadaan gereja dalam masyarakat? Jikalau kejahatan di masyarakat, di mana gereja hadir, sama dengan kejahatan di masyarakat di mana gereja tidak hadir, maka gereja tidak memberikan dampak. Lalu apa maknanya dengan mayoritas umat Tuhan di sebuah daerah? Kalau pengaruh kekristenan tidak cukup memberikan pengaruh bagi orang lain untuk berubah perilaku rohani spiritual, perilaku moral, perilaku politik, perilaku sosial mereka. Kekristenan di kantong-kantong Kristen seharusnya dengan sebutan kantong Kristen membuat orang-orang merasakan perbedaan ketika mereka hidup di sana. Tetapi apa yang terjadi? Kita menemukan hari-hari ini kemerosotan dekadensi moral spiritual kekristenan di kantong-kantong Kristen.
Tidak saja kita tidak melihat perubahan dan dampak dari kehidupannya, bahkan kemerosotan itu membuat orang-orang percaya secara perlahan mulai menjadi jenuh, dan jika tidak diatasi segera, maka mereka akan meninggalkan Tuhan dengan cepat sekali. Saudara, Hosea, Amos di dalam Perjanjian Lama adalah nabi yang bekerja, yang menyampaikan berita nubuatannya. Dan seluruh berita yang mereka sampaikan di kerajaan utara adalah menubuatkan kebinasaan yang akan terjadi bagi Israel. Mengapa? Karena persoalan spiritual, rohani, moral, politik yang membuat mereka melacurkan diri kepada Babel, melacurkan diri kepada Mesir, melacurkan diri kepada Syria. Nanti kita lihat bagaimana kehidupan Hosea dipanggil oleh Allah menjadi seorang nabi, disuruh untuk menikah dengan seorang wanita, Gomer binti Diblaim. Dan dalam pernikahan itu mereka memiliki 3 anak. Dan 3 anak itu memberikan gambaran secara rohani kepada kita hari ini. Israel, Hosea bernubuat kepada kerajaan Israel yang sedang ambruk selama kurang lebih 30 tahun terakhir. Moral mereka hancur. Hidup rohani mereka sudah sangat jauh dari Tuhan. Nabi Yeremia yang hidup sejaman dengan beliau juga menubuatkan berita yang sama kepada Yehuda. Kita lihat terlebih dahulu konteks Nabi. Nabi secara teologis adalah seorang menjadi nabi bukan karena kemauannya sendiri, tetapi karena dipilih oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik, gereja hari ini memiliki karunia-karunia kenabian. Anda tidak bernubuat dari dirimu sendiri. Jangan sampaikan sesuatu yang Tuhan tidak suruh Anda sampaikan. Jangan untuk menyenangkan telinga orang, lalu Anda mulai bernubuat untuk menyenangkan telinga dan hati orang. Tetapi Tuhan tidak menyuruh. Ya, inisiatif datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Peristiwa apapun terjadi, tugas seorang nabi mengucapkan kata-kata demi Tuhan, memegang perintah dan perkataan yang diterima dari Tuhan, serta bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi seorang nabi menyampaikan hal-hal yang datang dari Tuhan. Dalam tugas pokok seorang nabi dalam Perjanjian Lama, kalau kita perhatikan, berkaitan dengan kitab Hosea adalah mengingatkan bangsa Israel. Dan hari-hari ini nabi-nabi yang bergerak dalam gerakan doa, dalam gerakan pelayanan, kita harus menyampaikan pesan bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Saya ingin mendengarkan nubuatan-nubuatan nabi, penyampaian berita nabi untuk Nias hari-hari ini, supaya kita tahu maksud dan tujuan Tuhan, apa yang terjadi hari-hari ini. Tugas panggilan nabi adalah menyerukan pertobatan. Kemana saja dia pergi, berita pertobatan menjadi inti masalah. Yohanes Pembaptis mulai beritanya adalah bertobatlah kamu hai keturunan ular beludak. Dalam pelayanan Yesus dia menyampaikan bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Rasul-rasul dan Paulus berkata bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Menyampaikan ancaman hukuman, bencana yang akan terjadi jika mereka tidak bertobat. Saudara-saudara, membuat masa depan, membangkitkan pengharapan Al-Masih tentang Kristus, tentang Juru Selamat, tentang kehidupan yang akan datang. Itu tugas-tugas pokok seorang nabi. Dan ketika Hosea memulai pelayanannya pada masa akhir pemerintahan Yerobeam II, Israel sedang mengalami kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik untuk sementara waktu yang menciptakan rasa aman yang palsu. Saudara perhatikan baik-baik. Seringkali kita berpikir dengan segala sesuatu tersedia, segala fasilitas yang kita butuhkan tersedia, maka kita berpikir kita tidak perlu melakukan hal-hal lain. Kita tidak perlu peka melihat sesuatu yang berbeda. Minggu lalu saya menyampaikan berita kepada saudara, peralihan terjadi karena keinginan Tuhan. Dapat saja Tuhan menggerakkan Anda pergi melakukan sesuatu untuk satu daerah, satu titik, untuk memulai sesuatu. Jangan tinggal dalam rasa aman dan nyamanmu, tapi lihatlah rancangan Tuhan selanjutnya. Saudara, akibat dari kemerosotan Israel dalam 15 tahun kematian Jerobeam,
Maka yang pertama, empat raja Israel mati terbunuh. Dalam 15 tahun, Samaria merupakan puing-puing asap yang dihancurkan oleh lawan. Penduduk Israel dibuang ke Asyur. Dan kemudian mereka terserah ke bangsa-bangsa. Menjadi tontonan yang sangat menyedihkan. Mengapa demikian? Karena mereka telah melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Pernikahan Hosea yang tragis dan firman Tuhan menubuatkan pesan Allah kepada Israel sepanjang tahun-tahun terakhir kekacauan sebelum kehancuran itu tiba. Allah memerintahkan Israel, Hosea, untuk kawin dengan seorang perempuan sundal. Dalam Hosea pasal 1 ayat yang kedua, Hosea disuruh menikah dengan seorang wanita sundal. Mengapa demikian? Kepada wanita sundal, untuk melukiskan ketidaksetiaan rohani Israel kepada Allah. Sekalipun ada yang menafsirkan pernikahan itu hanya sebagai sebuah hayalan, tetapi kebanyakan sarjana Alkitab yang konservatif memandang bahwa peristiwa pernikahan itu benar-benar terjadi. Dan terjadinya, Hosea menikah dengan seorang wanita baik-baik, tapi setelah itu dia menjadi pelacur bakti pada zaman itu untuk melacurkan diri sebagai sebuah bentuk penyembahan kepada berhala. Hosea pasal 1 ayat 2 berkata demikian. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Saudara, kata membelakangi Tuhan artinya tidak peduli dengan Tuhan, tidak mendengar perintah Tuhan, tidak taat kepada perintah Nabi yang disampaikan kepada mereka. Itu yang disebut dengan membelakangi Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Hosea, kawinilah seorang perempuan sundal, peranakkanlah anak-anak sundal. Saudara, ini sesuatu yang sangat mengerikan, menyedihkan. Bagaimana pernikahan seorang nabi, di dalamnya ada penderitaan secara psikologi, secara sosial. Anak-anak yang dilahirkan bukan hasil hubungan mereka, tapi hasil perzinahan yang terjadi. Kata perzinahan di sini berbicara tentang membelakangi Tuhan. Latar belakang sejarah pelayanan Hosea disebutkan dalam pemerintahan ini, menjelaskan tentang berita teguran Allah kepada bangsa Israel. Tujuan nubuatan Hosea adalah usaha terakhir Allah untuk memanggil orang Israel supaya mereka bertobat dari penyembahan berhala dan kefasikan mereka yang tidak pernah kunjung berakhir. Saudara, bandingkan dengan kantong-kantong Kristen. Hari-hari ini banyak kantong-kantong Kristen, di dalamnya juga penyembahan berhala, kompromi, sinkretisme, menjadi sesuatu yang biasa kita jumpai. Gereja-gereja tidak bersuara tegas terhadap sinkretisme, bahkan dibiarkan adat budaya yang merusak kekristenan dilakukan bahkan oleh para pemimpin gereja. Jadi tujuan penubuatan ini adalah agar Israel menyerahkan diri kepada Tuhan atas dosa-dosanya, mengakui lalu mereka diampuni. Kitab ini ditulis untuk menyatakan bahwa Allah mempertahankan kasih-Nya kepada umat perjanjiannya dengan sungguh-sungguh ingin menebus kejahatan mereka dari dosa-dosa mereka. Bahwa Allah ingin memberkati mereka. Ketidaksetiaan istri Hosea, Gomer binti Diblaim, dicatat sebagai gambaran ketidaksetiaan Israel kepada Allah. Di mana Gomer mengejar laki-laki lain, sedangkan Israel mengejar dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Gomer melakukan zina jasmania, fisik, sedangkan Israel melakukan zina rohania. Kita melihat kantong-kantong Kristen, hal-hal seperti itu masih nampak dengan jelas. Saya pergi ke beberapa titik di Sumatera Utara, baik ke Tanah Karo, ke Pak, ke daerah Dairi, masuk ke daerah Toba, ke Simalungun, masuk ke daerah-daerah lain, ke Tapanuli Selatan. Saya masih temukan begitu riuh rendah
masyarakat mempergunakan penyembahan berhala sebagai sesuatu yang biasa diterima. Dari pasal 1 sampai pasal 3 kitab Hosea menerangkan hasil perkawinan Hosea dengan Gomer, di mana hasil perkawinan melahirkan 3 orang anak. Yang pertama Yisrael. Yisrael dalam bahasa Ibrani berarti Allah mencerai-beraikan. Jadi anak pertama yang dilahirkan melambangkan tentang rencana Allah mencerai-beraikan mereka jika mereka tidak bertobat. Ini berbicara tentang ancaman hukuman bagi kantong-kantong Kristen jikalau kantong Kristen, para pemimpin dan umat Tuhan tidak bertobat sungguh-sungguh. Kita dengarkan baik-baik, saudara yang berada di kantong Kristen, jangan hidup dalam kenyamananmu dan engkau jenuh dalam kehidupan rohanimu. Yang kedua, anak yang kedua, Loruhama. Loruhama yang dalam pengertian memiliki arti tidak dikasihi. Dan yang ketiga, Loami, bukan umat. Saudara bayangkan, ketiga anak Hosea dilahirkan dengan sejarah dan kondisi kehidupan bangsa Israel yang begitu lemah di hadapan Tuhan. Spiritual rohaninya hancur. Allah mencerai-beraikan. Mereka tidak akan dikasihi. Dan Alkitab berkata, mereka bukan umat. Saudara bayangkan, kalau kekristenan di kantong-kantong Kristen mengalami hal ini, maka tidak aneh musuh akan datang menghancurkan mereka. Nanti kita akan melihat ayat penting dari pasal 7, dari apa yang saya mau sampaikan. Bahwa kekacauan carut marut sedang terjadi bagi bangsa Israel. Saudara perhatikan, jikalau kantong Kristen mengalami pengalaman Hosea pasal 7, segera berhati-hati bahwa kekacauan dan kerusakan akan terus terjadi jikalau tidak ada keinginan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saudara-saudara, kasih Hosea yang tekun kepada istrinya yang pezina melambangkan ketabahan kasih Allah kepada Israel. Walaupun Israel tetap berbuat zina, menyembah berhala, tetapi Allah tetap setia memanggil mereka. Dalam pasal 4 sampai pasal 14 berisi serangkaian nubuatan oleh Hosea yang menyamakan ketidaksetiaan Israel dengan ketidaksetiaan istrinya. Tetapi Allah melambangkan pribadi yang terus memanggil mereka. Allah tetap menolong mereka untuk membangkitkan semangat untuk mereka kembali dan berbalik kepada Tuhan. Jadi kitab Hosea menekankan bahwa karena Israel telah menolak kasih Allah dan panggilannya untuk bertobat, maka hukuman tidak dapat ditunda lagi. Saudara perhatikan, dari Indonesia Timur sampai ke Indonesia Barat, ada sekian banyak kantong Kristen. Kemerosotan demi kemerosotan terjadi. Persoalan sosial, persoalan politik terjadi. Hari-hari ini saya tidak sedang menghakimi, tapi saya ingin tunjukkan firman Tuhan. Ketika kita kompromi, maka Allah dibelakangi, maka terjadi hal-hal yang akan membuat mereka terbuang dari komunitasnya, tersingkir dari komunitasnya. Mereka akan terhilang dari komunitasnya, sampai akhirnya mereka menjadi serpihan-serpihan kecil. Alkitab telah membuktikan sejarah dapat berulang ketika umat Tuhan tidak setia kepada kasihnya kepada Allah. Kantong Kristen yang mulai tawar, mulai hilang rasa garam, mulai redup terang yang harusnya menerangi semua orang. Itu tercatat dalam Hosea pasal 7 ayat 8. Kita baca ayat ini. Hosea pasal 7:8. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Kata makna Efraim tentang Yehuda berbicara tentang Israel, tentang komunitas, tentang bangsa pilihan Allah, bangsa yang di dalamnya ada Baitul Muqaddis, ada rumah Tuhan, satu-satunya bangsa di mana Allah berbicara kepada mereka di ruang Maha Kudus hanyalah Israel. Tapi firman Tuhan berkata, Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Ini berbicara tentang apa? Pencampuran diri. Di sini berbicara tentang kompromi. Kekristenan yang kompromi.
Israel yang kompromi dengan penyembahan berhala, ketika mereka terdesak dengan bangsa-bangsa seputar mereka, mereka tidak mencari Tuhan, sama seperti Musa, sama seperti Joshua, sama seperti Daud, sama seperti Salomo, tapi justru mereka mencampurkan diri, bergabung dengan tentara musuh, berharap ada damai sejahtera. Shalom Tuhan tidak mereka dapatkan, karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Ingat, Perjanjian Lama berbicara tentang teokrasi, Allah yang memimpin, Allah yang menyertai umatnya. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Saudara, kalau saudara membakar roti, kalau rotinya saudara tidak bakar, maka rotinya akan hangus sebagian mentah. Itulah roti yang tidak bisa dimakan sama sekali. Penggambaran Allah tentang roti bundar di sini yang tidak dibalik, tentang Israel yang tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari kemerosotan rohani mereka. Dengarkan saudara-saudara umat Tuhan di kantong Kristen. Jangan sampai engkau mencampurkan dirimu dengan berhala-berhala di sekitarmu. Jangan sampai engkau seperti roti bundar yang tidak dibalik. Tidak ada kehidupan rohani yang betul-betul hangat. Orang bisa terbakar tapi tidak hangus. Tapi Israel terbakar lalu dihangus. Ayat 9, orang-orang luar memakan habis kekuatannya. Orang-orang luar ini berbicara tentang orang-orang bangsa-bangsa yang mulai menyelusup masuk dengan penyembahan-penyembahan berhala kepada bangsa itu. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Bagaimana saudara? Orang memakan habis kekuatannya, kekuatan kita rontok, kekristenan kita mulai lemah, pengaruh kekristenan di kantong Kristen mulai lemah, orang tidak lagi menemukan kasih Tuhan. Sama kejahatan di kantong Kristen dengan non-Kristen, sama buruknya. Lalu apa artinya gereja? Apa pengaruhnya gereja? Mengapa begitu banyak sekolah tinggi teologi di kota-kota tersebut, tapi kejahatannya sama dengan kejahatan di kota-kota lain yang tanpa Yesus? Ada apa? Ini persoalan yang serius, saudara. Kita tidak bisa lagi berdiam diri, bermain-main dengan kata-kata, dan berpikir, oh tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak ada lagi waktunya. Apa pengaruh dari sebuah gereja, sebuah kota yang dipenuhi oleh gereja? Lonceng gereja bersaut-sautan setiap pagi jam 6 sampai malam hari, setiap hari Minggu. Tetapi kejahatannya sama saja dengan kejahatan bangsa-bangsa lain di kota-kota lain. Ibadah yang menjadi rutinitas, tradisional, ibadah tanpa kuasa, doa tradisi, doa yang tidak lahir dari kekuatan hati, doa yang tidak lahir dari kegerakan, tidak ada passion. Itu yang sedang terjadi di kantong-kantong Kristen. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak berubah, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Celaka, saudara. Kekristenan seperti ini di kantong Kristen celaka. Dia tidak tahu bahwa dia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ikabod. Tidak ada lagi kemuliaan Allah dalam diri mereka. Tidak ada lagi kuasa. Tidak ada lagi semangat Injil. Tidak ada lagi kekuatan Injil. Tidak ada lagi pengaruh. Mujizat terjadi. Tidak ada lagi sesuatu yang omong kosong. Mereka tidak melihat lagi kuasa Tuhan bekerja. Tetapi mereka masih mengerjakan ibadah-ibadah secara ritual. Secara teratur sedemikian rupa. Saudara, Hosea menjelaskan Israel sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahui. Ini sebuah bahasa sindiran untuk menyindir Israel yang hari-hari ini sedang mengalami kehidupan yang bobrok. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-10 berkata, kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia, kendati semuanya itu. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Saudara perhatikan kompromi, kehidupan kompromi, agama yang kompromi, membuat mereka mengalami persoalan ini, saudara. Hal ini yang di Alkitab katakan, Israel, Efraim seperti merpati tolol. Mereka tidak berakal. Mereka tidak hidup dalam pengasihan kepada Allah. Mereka sudah berubah tetapi mereka tidak mengetahuinya.
Mereka seperti roti bundar yang tidak dibalik. Hangus sebagian, terbakar sebagian, sebagian mentah. Kekristenan di kantong-kantong Kristen sedang menghadapi ancaman yang berat. Nias bagi kita dalam 2 minggu ini menjadi tangisan doa. Saya dekat saja dengan Nias dan kami sedang menyusun program untuk pergerakan melakukan upaya penetrasi ke sana. Dalam ayat 12, apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan mereka. Celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Saudara-saudara, percampuran orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain, orang Israel telah bersekutu secara akrab dengan orang yang tidak percaya, serta menerima mereka dalam kebiasaan-kebiasaan mereka, dan akhirnya kemerosotan terjadi. Ayat 8, mereka seperti roti bundar yang tidak dibalik, dan sebelah mentah memang tidak berguna sama sekali. Mereka mencampurkan dirinya kepada bangsa-bangsa lain. Tanah Batak adalah tanah Kristen. Tetapi hari-hari ini kita melihat kemerosotan akibat dari berbagai kompromi dan keterlibatan dengan penyembahan berhala membuat kekristenan semakin hari semakin mengalami kemerosotan. Hari ini di Tanah Batak kekristenan hanya tinggal 36%. 36%. Di beberapa titik telah mengalami kemerosotan tajam. Walaupun beberapa daerah yang baru mengalami perkembangan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, krisis politik yang dialami oleh Israel membuat mereka tidak mencari Tuhan. Krisis rohani yang dialami oleh mereka justru membuat mereka dengan tekun mencari berhala-berhala. Dan ketika itu terjadi, saudara, kehancuran dialami oleh Israel. Hosea mengilustrasikan Israel bagaikan roti bundar yang tidak murni karena telah tercampur dengan unsur asing, sehingga matang sebelah dan sedang disantap oleh bangsa-bangsa lain tanpa Israel sendiri menyadari. Saudara, kantong-kantong Kristen Nias, Sumatera Utara, beberapa bagian, dan Papua, NTT, Poso, Tentena, Sulawesi Utara. Anak saya baru pulang dari Sulawesi Utara dan dia menjelaskan bagaimana pergerakan non-Kristen sangat masif. Penarikan mereka dengan berbagai macam sarana mereka lakukan. Apabila ada seorang Kristen menjadi non-Kristen, maka mereka difasilitasi. Kalau mereka menikah, pernikahan mereka dibiayai. Setelah mereka menikah, mereka mendapatkan fasilitas untuk kontrak dan membuka usaha. Begitu rupa, saudara. Di mana di kantong-kantong Kristen? Mereka sudah banyak berubah, sudah lemah, namun mereka tidak mengetahuinya. Ini yang terjadi dalam kehidupan kekristenan di kantong Kristen. Karena itu tema kita malam ini, saya angkat ada apa dengan kantong Kristen. Ironis kehidupan orang Israel dan merupakan gambaran dari ironis kantong Kristen. Kantong Kristen hari ini sudah jenuh, stagnan, suam-suam kuku. Wahyu berkata, sedikit waktu lagi mereka akan dimuntah. Tidak berarti, tidak bermakna. Ibadah mereka secara tradisional, hidup mereka tidak berdampak. Bercampur sama dengan orang-orang dunia. Kejahatan di kantong Kristen menjadi persoalan nasional hari-hari ini. Gereja di kantong Kristen tidak bersatu. Kita capek berangkat ke berbagai macam tempat, mendorong, membangun, menyemangati hamba-hamba Tuhan. Tetapi semangat mereka untuk bersatu sangat lemah. Saya menemukan situasi di bagian barat Indonesia di sini sangat menyedihkan. Orang-orang lebih tertarik kepada mammon. Bahkan seringkali kita menjumpai transaksional dalam pelayanan-pelayanan bersama menjadi sesuatu yang kita biasa jumpai. Di mana ada uang, di situ ada orang mau berkumpul, bersekutu. Bahkan mohon maaf, hamba-hamba Tuhan pun seringkali menjadikan mammon sebagai landasan untuk persekutuan. Tanpa mammon, kehadiran minim.
tanpa makan, kehadiran minim. Diajak berdoa puasa, jauh panggangan dari api. Kenapa? Karena tidak ada makan. Hari-hari ini saudara, kemerosotan terus terjadi. Gerakan non-Kristen di kantong-kantong Kristen di Indonesia selalu memiliki jejak yang sama. Berulang-ulang. Apa yang terjadi di Ambon, di Poso, di Tentena, di NTT, Sulawesi Utara, di Maluku, di Papua, di Sumatera Utara, sama saja. Saya sebagai seorang hamba Tuhan yang bergerak dalam dunia misi, saya menemukan jejak langkah mereka di berbagai macam daerah sama. Apa yang mereka lakukan tidak jauh beda. Kalau di Maluku, mereka di Papua mereka menggunakan kapal-kapal besar. Mereka turun dengan melakukan siar ke berbagai macam pulau-pulau kecil, membagikan berbagai macam atribut dan mereka bergerak. Hal itu biasa juga terjadi di daerah-daerah yang lain. Gerakan non-Kristen yang sama itu berlaku. Harusnya saudara-saudara, para pemimpin gereja, kita sekalian, Anda yang ada di kantong-kantong Kristen hari ini, Anda harus dapat melihat gerakan-gerakan tersebut. Mari saudara, peka, responsif, jangan diam. Jangan Anda berpikir, oh bukan gereja kami yang diganggu, nggak apa-apa. Oh bukan jemaat kami yang diganggu, nggak apa-apa. Terserah deh kalau gereja lain. Kita tidak melihat kesatuan tubuh Kristus. Kita tidak menjawab doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-17. Nah, biarlah mereka satu, sama seperti Bapa dan aku adalah satu, supaya dunia percaya dan dunia tahu bahwa Allah telah mengutus aku ke dalam dunia. Mengapa sampai hari ini orang-orang belum percaya kepada Yesus secara banyak, secara masif? Karena kekristenan masih terpecah belah. Pemimpin-pemimpin gereja tidak melihat kepentingan kerajaan Allah, yang mereka melihat kepentingan gereja. Oh, gerejaku tidak diganggu, nggak masalah. Gerejaku nggak dihambat, nggak masalah. Mau gereja teman lain diganggu, terserah orang. Persoalan seperti ini, saudara, membuat gerakan dari luar sangat tumbuh subur di seputar tempat kita tinggal. Maka tidak aneh bermunculan di YouTube, di Facebook, orang-orang Kristen yang meninggalkan Yesus dengan kesaksian, saya tidak mengerti apa-apa, saya tidak tahu apa-apa sebagai seorang Kristen. Mereka akui sesuatu yang mereka tidak dapatkan. Dari apa? Dari penggembalaan. Maaf, sorry to say, saya harus ngomong. Penggembalaan kita tidak memberikan warna dan kekuatan apologetika bagi jemaat. Jemaat tidak tumbuh dan tidak mengerti firman Allah, sehingga mereka tidak memiliki keberanian dan kemampuan untuk menjawab semua bentuk pernyataan iman dari kelompok di luar Kristen. Saudara, gereja harus segera mengantisipasi dan membuat strategi pemeliharaan jemaat dan menjaga komunitas yang sudah ada. Kantong-kantong Kristen yang sudah ada, mari dijaga saudara, dirawat. Di kantong Kristen, wilayah teritorial ini mulai dilakukan migrasi. Usaha kecil kelompok itu datang, pendidikan mereka bangun. Mentawai, saudara lihat, sekolah-sekolah gratis dibuka di mana-mana. Di Nias, di kantong-kantong Kristen di Papua, di NTT, di perbatasan. Mereka mainkan dunia politik. Mereka masuk dalam berbagai macam dimensi. Menguasai teritorial, membeli tanah letak yang strategis. Di Papua, teman-teman saya bercerita, pasar-pasar yang tadinya dikuasai oleh orang-orang Papua asli, perlahan-lahan dibeli oleh pendatang. Sehingga akhirnya pendatang yang menguasai sentra-sentra ekonomi. Penduduk asli terlempar jauh mundur ke daerah bukit atau tergeser ke daerah pantai. Dan ini merupakan strategi membangun sekolah, menguasai ekonomi, dan tidak sedikit bujuk rayu dilakukan. Di berbagai macam daerah, di Papua, Manokwari, Fakfak, Sorong, Wamena, Merauke, Timika, Maluku, Poso, Tentena, Sumatera Utara, saya juga bertemu hal seperti itu. Bagaimana di Palangkaraya juga terjadi seperti itu. Mereka penguasaan konsesi tambang, konsesi hutan, lahan-lahan strategis dikuasai, modal transportasi mereka membangun. Dari mana? Dari kebersamaan dana mereka. Kita bicara soal dana susah sekali. Orang Kristen kikir, orang Kristen kakar, tidak mau berbagi.
Mereka cuma tahu mendengar, tapi mereka tidak mau merespon, memberikan partisipasi, dukungan pada pergerakan pelayanan. Coba saudara lihat mereka. Saudara nonton YouTube dalam 2 minggu terakhir ini. Mereka kumpulkan dana dan mereka bergerak, lalu mereka bagikan dana dengan berbagai macam pertolongan yang mereka berikan kepada saudara-saudara di pesisir. Hasilnya apa? Pergerakan terjadi. Kalau kita perhatikan potensi gereja berdasarkan firman Tuhan Efesus pasal 4 ayat 11, bahwa Allah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi siapa? Orang-orang kudus bagi pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, tentang anak Allah, kristologi, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Semua yang terhisap dalam pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 itu merupakan ciri gereja yang tumbuh, gereja yang dewasa, gereja yang bermisi, gereja yang berbakti, gereja yang peduli. Apakah kita temukan? Kita temukan gereja itu, gereja seperti gambaran Efesus pasal 4 ayat 11-14 dalam gereja kita, dalam hidup kita. Gereja yang tumbuh, gereja yang peduli, gereja yang bermobilisasi, gereja yang bermisi, gereja yang berbagi. Adakah hidup kita seperti itu? Sehingga secara kristologi kita mampu mempertahankan iman kita sampai kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus, tentang Mesias. Hari-hari ini tentang Yesus Mesias banyak diserang dari berbagai macam pengajaran-pengajaran. Mereka berkata Yesus bukan Tuhan. Yesus cuma pribadi Tuhan. Yesus bukan Allah. Yesus cuma hanya Tuhan. Mereka mengatakan Yesus bukan siapa-siapa. Yesus Tuhan yang diciptakan oleh Yahweh. Untuk tugas sementara, setelah itu dia bukan siapa-siapa. Jika kita tidak memiliki kekuatan pengajaran kristologi, saudara, kita mudah diombang-ambingkan. Dengarkan saya baik-baik. Alkitab kalau diperas pengajarannya hanya 5. 1. Kelahiran Yesus, pengajaran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikan Yesus ke surga. Inti pengajaran kekristenan adalah kristologi. Jadi kalau kita tidak tumbuh dalam pengajaran kristologi, kita mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Selama 2 minggu ini, saya memperhatikan bagaimana orang-orang di Nias yang meninggalkan Tuhan dan mereka membuat testimoni di YouTube, sangat lemah apa yang mereka sampaikan. Rata-rata mereka katakan, kami pada waktu menjadi Kristen, kami tidak tahu apa-apa. Berarti pengajaran gereja tidak cukup kuat mengajar mereka. Kami tidak mengerti iman kami. Dan pada waktu kami mendengar iman yang lain, kami mendengar suara waktu mereka membaca kitab suci, kami tertarik, dan seterusnya. Mengapa? Karena kristologi lemah, gereja lemah. Saudara perhatikan, gembala adalah satu pribadi yang memiliki 2 tugas berat. Yang pertama, memberi makan kepada jemaat. Yang kedua, memelihara, menjaga, membentengi, melindungi, mendoakan. Gembala, saudara, bukan pekerjaan mudah. Karena itu, saudara, mereka yang menggembalakan di Nias Selatan dan Nias dan Indonesia dan kantong-kantong Kristen harus ditopang. Mereka harus bangkit menjadi pengajar-pengajar yang kuat agar dapat mengajar jemaat saudara dengan baik. Supaya ketika jemaat saudara mulai mendapatkan tekanan-tekanan, apologetika mereka muncul dan mereka mempertahankan iman mereka berdasarkan pengajaran yang mereka terima. Saudara-saudara, spiritual di Nias dan kantong-kantong Kristen sama. Sinkritisme. Kolaborasi Kristen imitasi. Penyembahan berhala masih marak. Kompromi dosa, mabuk-mabukan, judi, togel, melemahkan mental dan ekonomi jemaat dibiarkan. Bahkan di samping-samping gereja dibiarkan orang-orang melakukan itu. Pejabat-pejabat di kantong Kristen korup. Mereka melakukan kejahatan sehingga tidak ada kepercayaan. Pendidikan pun lemah. Saudara tahu kekuatan kita terletak pada pendidikan. Ketika gereja memberikan pendidikan pengajaran yang kuat kepada jemaat, maka jemaat tumbuh menjadi kuat. Kurang pengajaran, kurang pembinaan. Tidak ada tanggung jawab misi, tipis komitmen, mudah meninggalkan iman.
terlibat dengan kuasa kegelapan. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kelompok non-Kristen membonceng kehadiran pejabat-pejabat non-Kristen di kantor-kantor Kristen. Mereka turun ke akar rumput, mereka membagikan ternak-ternak hewan kepada masyarakat daerah yang kurang berpendidikan, dipengaruhi dengan pemberian-pemberian dan hasutan, membangun rumah-rumah bagi mereka. Bahkan orang-orang dari kantong-kantong Kristen ditarik keluar dari kantong Kristen, dimasukkan tempat pendidikan agama tertentu. Setelah mereka dididik, lalu mereka dikembalikan untuk memberikan syiar kepada masyarakat yang pernah mereka ada di situ. Saudara-saudara, tindakan gereja, pemimpin umat, pemerintah, tokoh masyarakat dalam membangun benteng spiritual yang kokoh agar jemaat tidak mudah terombang-ambing dengan angin-angin pengajaran. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita bangun doa dan puasa. Gerakan doa Nehemia sebagai seorang juru minum di zaman pemerintahan Raja Artasasta Lingimanus. Nehemia membangun gerakan doa untuk menangkap visi Tuhan yang dia terima tentang kehancuran Yerusalem. Lalu terjadi konsolidasi dan koordinasi. Kita harus lakukan segera. Bangun menara doa, gerakan doa secara khusus bagi Nias hari-hari ini. Kita sedang menyatukan gerakan doa pada simpul-simpul doa di berbagai macam tempat. Kita bagikan pokok-pokok doa agar mulai berdoa. Dan menara doa skala bangsa harus memberikan porsi perhatian yang sangat kuat kepada Nias hari-hari ini karena sedang diserang habis-habis. Lalu langkah yang kedua, segera kita turun mengadakan konsolidasi dan koordinasi dengan para pimpinan sinode, gereja daerah, wilayah, gembala jemaat. Untuk apa? Membuka pengertian tentang gerakan-gerakan non-Kristen yang hari-hari ini sedang melakukan kegerakan mereka, kegiatan mereka di sana. Lalu perkuat dasar iman Kristiani lewat KKR, lewat pertemuan langsung, seminar-seminar di akar rumput, memberikan gerakan rohani agar mereka bertumbuh. Mengajar Alkitab, mengajar apologetika kepada mereka. Segera melakukan pemagaran pagar teritorial di setiap daerah dengan membangun kekuatan doa dan kesadaran. Lalu membangun usaha-usaha kecil. Kami sedang berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk membantu pergerakan. Besok satu orang teman sudah masuk ke satu daerah Nias Selatan untuk mengambil sampel data. Rekan kami yang sudah di Nias, mereka sekarang sedang mengambil data informasi, menyampaikan kepada kami tentang hal-hal yang sedang terjadi. Kelompok itu sedang bergerak di mana saja, sekarang sudah mulai terbaca dan terdata. Dan tim kami akan mempersiapkan diri masuk ke sana dalam waktu dekat untuk melakukan pelayanan lebih lanjut. Nah saudara, kita perlu bermitra. Pelayanan seperti ini perlu mitra. Kami perlu mitra dengan gerakan doa, agar gerakan doa menopang pelayanan misi yang sedang kita kerjakan bersama. Lalu apa yang kita lakukan? Kita akan bertemu dengan pemimpin-pemimpin gereja, aras nasional wilayah di sana dan mengkonsultasikan itu bersama dengan jemaat, mengadakan pengajaran-pengajaran. Lalu yang tidak boleh kalah adalah bagaimana kita memberikan dukungan bantuan-bantuan pelayanan kepada mereka. Misalnya di daerah-daerah tertentu, ekonomi sulit, lapangan pekerjaan tidak ada. Kami berpikir untuk membagikan ayam petelur, ayam potong atau itik, atau mungkin hewan lain, atau bibit-bibit atau pupuk. Kami sudah bekerja sama dengan beberapa ahli di bidang itu dan mereka menyatakan itu lebih penting, lebih baik. Dan kita bisa turun kepada mereka sambil kita membantu mereka membuat kandang ayam. Kami sudah siapkan tim para pendeta yang jago membuat rumah, membuat kandang ayam, akan turun bersama dengan tim ke semua titik. Lalu kami mulai membagikan bantuan-bantuan itu untuk mereka yang ada di ujung-ujung tombak yang dianggap rawan diserang, dan melakukan pembinaan-pembinaan rohani supaya mereka tumbuh, mereka memiliki lapangan pekerjaan untuk entrepreneurship-nya, lalu mereka mengembangkan ekonomi kerakyatan yang praktis sehingga mereka mulai kuat. Di samping itu pengajaran terus diberikan kepada mereka. Nah, untuk hal tersebut saudara, kita membutuhkan dukungan dari semua pihak. Menara doa segala bangsa akan menopang ini, dan semua menara-menara doa kita akan koordinasikan untuk berdoa. Dan kami akan dengan tim akan segera turun
mengadakan pengajaran KKR seminar, membuka wawasan pengajaran. Tapi kami juga membutuhkan berbagai macam sarana untuk dapat bergerak ke lapangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang punya berkat, yang punya dukungan yang dapat Anda lakukan. Misalnya Anda pengusaha ayam, pengusaha ternak, Anda ingin bermitra, mengembangkan usahanya di Nias, silakan gunakan tim ini sebagai sarana. Kami dapat menjadi perpanjangan tangan saudara untuk mengembangkan itu kepada setiap keluarga. Mungkin sistemnya pinjam, dan kita beri waktu kepada mereka untuk mengelola. Misalnya ayam. Ayam itu dari dia kecil sampai dia bertelur usianya 5 bulan. Dan dia dapat bertelur selama kurang lebih 2 tahun. Ada 750 butir telur yang akan dihasilkan oleh seekor ayam. Dan kalau satu keluarga mendapat dukungan 10 atau 20 ekor ayam, maka pada 5 bulan kemudian mereka sudah bisa berbagi ayam kepada teman yang lain. Sehingga misalnya kita masuk ke satu daerah, ada 30 kakak jemaat, ada 15 kakak mendapatkan support, maka 6 bulan kemudian keluarga yang mendapat dukungan itu harus membantu sejumlah ayam yang sama kepada pihak yang lain. Jadi kita bisa memberikan bantuan dalam bentuk hibah, sambil terus kita melakukan pembimbingan dan penguatan peneguhan agar mereka tumbuh menjadi jemaat Tuhan yang mandiri. Nah, karena itu saudara, kita perlu mitra. Kalau saudara punya bibit, saudara punya pupuk, saudara ingin kembangkan, kita siap menerima usulan dan tanggung jawab ini untuk kita bekerja di antara mereka. Kami sudah konsultasi dengan ahli-ahli pertanian, ahli unggas dan sebagainya. Mereka berkata, kita dapat menyalurkan itu dan kita dapat mengembangkan itu untuk pelaksanaan ini. Karena itu saudara, kita akan dengar kesaksian dari Ibu Pendeta Fuji. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Immanuel dan shalom semua rekan-rekan pendoa. Shalom. Halo. Nah, jadi betul ya, bahwa sebetulnya di setiap kantong Kristen, tadi tema kita ada apa di kantong Kristen. Sementara kantong Kristen itu sebetulnya adalah di mana daerah yang seharusnya bisa menjadi jawaban bagi suku lain, agama lain, itu seharusnya kitalah yang dinantikan begitu. Nah, mungkin saya langsung bagikan untuk hal praktis tentang Efesus 4 ayat 11 sampai 14 tadi. Itu sangat menarik ya buat saya sendiri, menjadi satu renungan. Apa yang menjadi gereja yang tumbuh, dewasa, peduli dan berbagi. Apa yang Tuhan bicarakan di saat teduh, dan kemudian dengan sederhana kami coba lakukan apa yang memang Roh Kudus tuntun dengan hal tersebut. Jadi terus terang ketika badai seroja terjadi di NTT, Tuhan bawa saya untuk doa puasa. Tapi doa puasa Danielnya bukan untuk sekian hari, tapi 40 harian ya. Nah, ketika ambil ketaatan untuk doa puasa yang seperti itu, yang saya temukan kebahagiaannya adalah Tuhan kasih rema. Rema firman-Nya salah satunya Efesus 4 ayat 11 sampai 14 ini, Pak Immanuel dan juga teman-teman. Iya. Ketika akhirnya diberikan ayat ini, saya coba terus gali di dalam saat teduh. Tuhan minta bagaimana kita sebagai gereja yang tumbuh itu adalah di lapangan, di Tanah Karo, dibutuhkan keluarga yang benar-benar keluarga, murid Kristus. Jadi nomor satu yang saya lihatin, gerakan doa yang Tuhan ajak untuk kami keliling Januari 2021 itu ke rumah doa, ke menara doa, kami berkunjung, kami adakan kunjungan kasih, kunjungan persahabatan dan doa bersama di sana. Kami menemukan ada hal-hal yang perlu ditolong sekali karena ada kejenuhan demi kejenuhan. Nah, jadi nomor satu, gereja yang tumbuh, dewasa, peduli dan berbagi itu memang mau nggak mau turun menjadi satu kegerakan doa seperti Nehemia, membangun gerakan doa dan tembok. Dari mulai satu orang, kemudian mulai dari satu rumah tangga atau rumah doa, bahkan yang sampai level menara doa. Nah, ini yang mungkin kami temukan karena terus-menerus Tanah Karo juga persentasenya turun. Saya pikir dulu kemarin itu 50%, tapi ternyata data terakhir 36-37% seperti Pak Immanuel tadi sampaikan. Jadi ada yang mendata khusus detail. Itu benar dan itu cukup membuat kami terkejut. Tapi satu sisi, walaupun kita tahu datanya seperti itu, yang penting solusikan ya Pak ya. Jadi yang pastinya Tuhan bicarakan di dalam saat teduh adalah bangkit menjadi gereja yang mau diperlengkapi lagi dan membangun tubuh Kristus. Bukan lagi bicarakan tentang lokal saya, rumah saya, gereja saya sendirian gitu ya. Tapi betul-betul masuk kepada kebutuhan keluarga murid Kristus. Jadi keluarga murid Kristus
itu adalah bahasa yang Tuhan remakan dalam saat teduh. Bukan lagi sekedar jadi pendoa biasa atau rumah doa, menara doa gitu ya. Kita pakai seragam pendoa, tapi betul-betul memberi diri jadi keluarga murid Kristus. Dari sayanya pribadi juga jadi murid Kristus yang lebih sungguh dari hati gitu. Jadi ketika Tuhan bicara apa di saat teduh dengan sederhana kita praktek. Nah, nomor satunya adalah keluarga murid Kristus. Nah, dari keluarga murid Kristus ini yang Tuhan bicarakan di Efesus 4 itu, Tuhan bawa kami, Tuhan bukakan untuk 2 poin praktisnya waktu konsolidasi gitu ya, turun ke lapangan. Nah, waktu turun ke lapangan saya tanya, Tuhan, keluarga murid Kristus itu gimana ya cara mengasihi? Karena kita sebenarnya setuju dengan kasih, tapi prakteknya seperti apa gitu. Nah, akhirnya Tuhan kasih hikmat 2. Pertama, kita mulai menyediakan bagi orang-orang yang haus lapar untuk pendalaman Alkitab, tidak lagi tanya dia gerejanya siapa gitu ya, latar belakangnya gimana, terus bisa kasih uang kolektor atau tidak gitu, nggak gitu deh pokoknya. Kalau ada satu tempat, misalnya kantor Palang Merah Indonesia, kita udah mulai berpikirnya keluarga murid Kristus, dan kantor itu terbuka ketua PMI-nya, minta supaya, ini yang terjadi ya di Tanah Karo, minta supaya kita itu membimbing selengkap senjata Allah itu apa, penginjilan itu apa, menjadi penginjil dengan sederhana itu seperti apa, begitu prakteknya, doa keliling seperti apa. Nah, materi-materi itu kita sepakati, kita cari aja bukunya, karena saya udah nggak sempat lagi gitu yang ngebuatin kurikulum yang gimana. Begitu ada buku, saya tanya sama Tuhan, Tuhan setuju, suami saya setuju, ya udah, saya bagi ke pasukan doa. Nah, ketika 10 bab yang tipis banget gitu ya, tentang pasukan doa, itu membuat saya bilang sama mereka, boleh minta dibimbing oleh kami, tapi pertama permisi sama pendetanya masing-masing. Yang kedua, pakai kantor PMI ini seminggu sekali kita pakai dengan syarat haus lapar akan Tuhan. Haus lapar akan Tuhan, mau jadi murid Tuhan, boleh jadi muridnya Bu Puji, gitu ya. Nah, karena kalian tuh murid Kristus, saya juga murid Kristus, kalian harus terhisap Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Jadi kalau haus laparnya ini kepada Tuhan, komitmennya sama Tuhan, oke, kita akan lakukan pemuridan atau PA bersama. Yang kedua, kami minta itu adalah ada koneksi hati ke hati. Jadi berjalannya 10 bab, 10 minggu itu, kalau ada gesekan, ada benturan, kita belajar jadi keluarga. Jadi keluarga yang bicara hati ke hati, jujur apa adanya, doain dan mengampuni. Kalau ternyata nggak bisa mengampuni, rasanya nggak selesai, nggak cocok antara pembimbing dengan anaknya ya. Ya udah, nggak apa-apa, terus terang aja ngomong. Jangan nanti gara-gara sudah jadi pendoa di Palang Merah Indonesia kantor, kita nggak boleh pisah seumur hidup. Ya nggak juga gitu. Saya bilang nggak pakai gitu. Orang nikah aja bisa cerai kan. Tapi kalau kita apalagi, kita nggak ada perjanjian kovenant sehidup semati. Jadi apa adanya aja. Cocok dengan pertemuan ini, lanjut. Kalau nggak cocok, tolong jujur ngomong. Saya mundur, saya pamit. Dan itu pasti dibolehkan tanpa penghakiman. Jadi 2 hal itu sebagai lumbung misionaris family, karena saya lihatin orang-orang pendoa ini kadang-kadang kesepian. Nggak ada keluarga yang benar-benar keluarga. Apalagi kalau mereka lagi dapat nubuatan, dapat mimpi atau apa, mereka juga lagi bingung, terus nyampein, terus dianggap apa yang disampaikan itu aneh-aneh gitu ya. Jadi nggak ada yang betul-betul berdiri untuk menolong, sehingga akhirnya mereka bisa lebih terarah. Selama ini saya juga bilang, kalian boleh bebas bernubuat, boleh bebas, tapi ditulis, karena saya juga bukan Tuhan, saya juga bisa salah, apalagi kalian masih belajar. Jadi supaya kesalahan itu tidak membuat luka bagi tubuh jiwa roh orang lain, karena kita ini masih tinggal di bumi, tolong banget ditulis nanti karena diuji. Nah, kalau dapat firman, misalnya tadi dapat amanat agung, dapat tentang puasa Daniel, dapat tentang Efesus 4. Kalau firman nggak apa-apa, itu boleh. Saya dapatnya firman Efesus 4 ayat 11 sampai 11. Saya dapatnya amanat agung Matius 28. Itu boleh dibacain aja. Penafsiran nggak usah dipaksakan. Nah, itu yang mungkin kami bagikan. Jadi baik, Bu. Tadi itu mesti turun. Gereja yang tumbuh dewasa, peduli dan berbagi itu dimulai dengan menjadi keluarga murid Kristus. Kemudian mengadakan konsolidasi turun ke lapangan dengan buat PA, Pak. Itu paling sederhana karena itu biayanya murah. Artinya cuma tinggal kumpul, terus perjamuan kasih gitu ya, bawa teh, bawa roti, kalau nggak ada makanan juga nggak apa-apa gitu ya. Terus baru nomor 3 buat KKR seminar. Nah, yang kami bagikan buat KKR seminar ini,
segera bangun ke akar rumput, itu kami lakukan di Tanah Karo ini lewat Badan Kerjasama Antar Gereja. Tapi ini nggak semudah yang kita pikirkan, karena KKR seminar ini lebih banyak biayanya. Misalnya kami dalam 2 bulan ini ngadain KKR seminar ada 4 kalian, biayanya lumayan sekian juta, bahkan kadang sekian puluh juta gitu ya, tergantung jumlah peserta dan jumlah makanannya Pak Pendeta. Tapi kondisinya yang perhatikan, setidaknya kita ketemu 1-2 orang yang tetap konsisten bahwa bukan uang yang ngatur kita. Sekali lagi gereja, kalau masih uang yang ngatur kita, untuk ngadain kepanitiaan, untuk ngadain pertemuan, untuk ngadain kumpulan, untuk ngadain diri mau jadi panitia, supaya nanti akhirnya bisa dapat sesuatu dari situ gitu. Aduh, itu betul-betul lebih banyak bangun aja gerakan doanya, pasukan doanya, pendoanya, lumbung misionarisnya, lumbung pendoanya, itu lebih banyak aja karena itu lebih murah. Paling seminggu sekali pertemuan, kalau kita kumpul 3 orang, 5 orang, biayanya paling 10.000 gitu ya kalau mau bikin teh manis. Nah, jadi mungkin ini yang bisa saya berbagi, apa yang Tuhan bicarakan di saat teduh. Amin. Betul-betul apa yang Tuhan tuntun, pimpinan Roh Kudus, Tuhan kasih firman, prakteknya ya tinggal itu, satu, berbagi dengan bersedia membimbing orang-orang yang haus lapar akan Tuhan. Tanpa lagi mempertanyakan ini, tapi kita janjian, ini 10 minggu ya, 10 bab. Setelah itu silahkan memuridkan lagi di tempat lokal masing-masing, atau di kantor masing-masing, atau di sekolah masing-masing. Baik Bu Puji. Oke. Terima kasih banyak Bu. Kami menangkap apa yang Ibu maksudkan, luar biasa. Nah ini saudara, apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Fuji ini adalah sesuatu yang bersifat faktual. Beliau bersama dengan tim melakukan, bukan cerita. Beliau melakukan bersama dengan tim dan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pergerakan di Tanah Karo dan di Aceh Tenggara dan sekitarnya. Beliau bergerak dengan tim dan kadang-kadang sendiri naik angkot untuk melakukan penetrasi pelayanan kasih yang beliau lakukan. Dan ini salah satu contoh bagaimana kita menjaga kantong Kristen. Bagaimana kita membangun kesatuan tubuh Kristus, memperkuat sehingga pada akhirnya menjaga kehidupan iman orang percaya di setiap daerah. Baik Bapak Ibu Saudara, ada yang ingin merespon atau bertanya? Terima kasih Bu Fuji ya. Saya Pak mau tanya, saya sangat tertarik ya, setiap pelajaran Bapak saya sangat tertarik karena memang saya punya misi seperti itu. Pak, kebetulan pelayanan saya ada di kantong Kristen ya, khususnya Papua. Apa yang Bapak sampaikan tadi betul. Itu yang kami lakukan. Ketika Papua itu adalah tanah Injil, tempat kami pelayanan dan tempat saya ada 25 tahun saya tinggal di itu tanah Injil. Tapi dengan waktunya berjalan, akhirnya tanah itu berubah gitu loh Pak. Berubah, bukan kembali lagi kepada Injil, tetapi dia mengislamkan gitu. Jadi di daerah kami itu sudah banyak yang adanya pesantren semua gitu. Nah kebetulan saya kan dengan tim dari Korea, Pak John Park, kalau Bapak tahu, beliau itu dari usia 30 tahun sudah ada di Papua dan sampai detik ini sampai tua di situ. Nah, misi kami, pelayanan kami modelnya hampir sama dengan Bapak. Kami datang, di situ ada suku namanya suku Kokoda. Kami datang, kenapa pindah gitu? Ternyata betul yang mereka bilang selama ini tidak diajarkan tentang bagaimana kekristenan itu yang benar. Terus yang kedua, faktor ekonomi. Akhirnya karena faktor ekonomi mereka tuh ibaratnya gini, Indomie bisa dijual gitu loh. Indomie itu bisa dijual dengan iman gitu. Nah, ketika mereka memberitakan itu gitu, jujur saya sebagai orang yang dari penginjil gitu, saya nangis untuk hal itu ya, kok sampai seperti ini gitu. Sudah akhirnya kami buat dengan Bapak orang Korea ini, Pak John ini, kami buat lele. Model lele ternak lele untuk mereka punya. Dan satu, saya kagum dengan beliau ini, orang Korea ini, kami punya jemaat itu di bawah rata-rata kehidupannya ya, miskin. Jadi tidak ada uang persembahan, itu kami tidak, itu sudah dikasih, kami sudah dihimbau para hamba-hamba Tuhan di situ, jangan buat minta uang itu. Kita datang ke sini ke Papua untuk menjangkau jiwa-jiwa gitu kan. Nah, itulah yang saya lihat model seperti itu. Dan betul, saya sangat tertarik Bapak bilang, ketika kantong Kristen
itu sudah mulai berbalik seperti di Hosea, maka akan terjadi yang namanya segala hal-hal yang disebut tadi, itu sudah mulai terlihat. Di kantong Kristen yang di tempat kami yang kami duduki sampai sekian puluh tahun, perzinahan tinggi, ya, seks bebas tinggi, semua tinggi di situ gitu ya. Nah, tadi Bapak cerita tentang Hosea, saya memulai, wah, apakah ini ya gitu? Apakah akhirnya akan seperti ini gitu? Akan hancurkah gitu? Nah, ketika terjadi seperti itu kemarin di Papua, seperti kejadian-kejadian kemarin, kami semua hamba-hamba Tuhan kumpul gitu. Kami semua akhirnya berpikir, apalagi saya notabene bukan ini ya, saya sekuler juga gitu. Kenapa saya ambil proyek gitu? Karena waktu itu saya punya prinsip gini, kalau saya punya uang, saya bisa bantu mereka gitu. Karena memang dari dulu saya punya program pekerjaan proyek saya untuk orang-orang seperti itu. Misalnya mereka tidak ada genset, saya kirim genset. Misalnya gereja tidak ada sound system, saya kirim sound system gitu. Jadi seperti itu yang saya kirim. Jadi ketika kejadian itu, loh kok kayak gini ya? Semakin mereka dikasih ini, kok mereka semakin pindah gitu, semakin pindah. Nah, kita kumpul nih sama orang Korea itu, apa yang salah gitu? Apa yang salah? Apakah kita sebagai hamba Tuhan yang tidak peduli sampai akhirnya mereka jenuh gitu ya? Nah, kita cari persoalannya, kita cari jalan keluarnya seperti apa gitu. Nah, akhirnya kita temukan ternyata mereka itu memiliki kejenuhan yang gini, karena gereja-gereja yang kami lihat ya, gereja-gereja sudah tidak memiliki fungsinya lagi gitu loh. Gitu. Gereja sudah kehilangan fungsi sebenarnya gitu. Jadi hamba Tuhan kehilangan fungsi. Dia hanya memposisikan dirinya, dia udah deh saya hamba Tuhan aja. Dia nggak mau tahu dombanya itu udah jatuh kah, atau dombanya itu udah makan kah, atau tidak merawat. Jadi akhirnya kita mendapat seperti itulah. Nah, mengapa Gilbert sering datang ke sana KKR itu saya sangat salut dengan Pak Gilbert itu. Kenapa kita punya hubungan dekat dengan Pak Gilbert itu? Karena selalu dia semangati gitu bahwa ini tanah Injil, kita kembalikan ini tanah Injil gitu. Maka itu Pak, saya sangat meminta ya kepada Bapak ya, doakan saja kami yang saya sedang diproses di sini ya, untuk kembali kepada habitat lagi di sana untuk mengubah cara pelayanan. Jadi Bapak doakan saja kami ya, agar kami menemukan jalan keluar. Kita kembalikan identitas Papua, kita kembalikan. Saya sangat cinta dengan Amen. Kalau dibilang untuk memilih daripada suku saya nggak suka dengan saya dibilang orang ini orang suku saya, tidak. Saya lebih suka dibilang saya orang Papua, karena darah Papua itu udah ada di saya gitu. Jadi saya harus betul-betul gitu majukan Papua. Saya setiap ngelihat kayak peristiwa sekarang gitu kan, terjadi gencatan senjata kayak gini, saya sedih. Apakah ini dampak dari kejadian-kejadian ini gitu? Tadi Bapak baca Hosea itu kan, sampai dia harus kawin dengan perempuan sundal. Apakah seperti itu karena perbuatan sundal ini kan sampai akhirnya terjadi seperti ini gitu? Nah, yang kedua, tadi Bapak bilang, ayo siapa yang ada di sini kalau ada yang ingin membuka hati untuk membantu. Bapak, saya mohon, saya minta nomor telepon Bapak. Saya akan coba, kebetulan saya kan banyak link ya untuk yang namanya pertanian kah, pupuk-pupuk kah, pengusaha, karena saya dapat ikatan pengusaha ya. Saya coba minta, semoga Tuhan berkenan ada jalan. Saya akan membantu untuk Nias ya. Amin. Gitu. Jadi saya mohon Pak, saya mohon doakan kami agar Papua kembali kepada identitasnya gitu, bukan sebagai tanah yang diinjak-injak. Itu tanah Injil, di mana di situ Otto Gisler membawa kabar baik itu sehingga Papua itu diselamatkan dulu gitu. Sampai saat ini pun Bapak kalau lihat ke Papua, Bapak lihat gereja megah-megahnya setengah mati, gereja besar-besar, semua salib di mana-mana gitu. Tapi itu hanya rutinitas untuk hari ini, kegiatan tidak ada. Seperti itu. Jadi saya berharap ya kita malam ini kita berdoa bersama agar kantong-kantong Kristen dikembalikan kepada kantong yang sebenarnya. Itu saja Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Nanti Ibu bisa minta sama Pak Hebron atau Pak Luki, atau tertulis di situ saja nomor handphone saya. Bapak Ibu bisa nanti koneksikan teman-teman untuk memberikan dukungan kepada
pelayanan misi yang dibutuhkan sekali di Nias Selatan ya, karena mereka sangat-sangat memerlukan uluran tangan gerakan misi yang ada. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan sesuatu atau memberikan dukungan untuk pelayanan ini, saya persilakan. Karena MDSB Menara Doa Segala Bangsa, saya ada di situ, dan Anda berdoa bersama-sama, dan pergerakan pengajaran setiap minggu dengan dampak-dampak dan pergerakan hari ini merupakan bagian dari pelayanan kita bersama. Dan support dukungan saudara untuk perjuangan saudara-saudara di sana sangat bagus. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, kesimpulan apa yang saya sampaikan bahwa tim akan segera bergerak. Besok sudah ada yang diutus pergi untuk mengambil data. Di sana juga sudah ada tim kita yang bekerja mengumpulkan data, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah fasilitas ini tersedia, kami akan segera turun melakukan tugas misi kita, melakukan pelayanan pertemuan dengan para pemimpin rohani, dengan jemaat, dengan bupati, wali kota, dengan pemerintah daerah, pejabat-pejabat, lalu turun ke grassroots, akar rumput, dan mengetahui pergumulan di daerah, lalu kita berbagi dengan media apa saja yang ada pada kita yang Tuhan berkati. Kira-kira demikian yang jadi harapan dan doa saya, agar Bapak Ibu Saudara dapat bersama-sama kita berada dalam pelayanan ini selanjutnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami hari-hari ini. Kami ingin menangkap visi-Mu Tuhan. Kami mengerti bahwa kantong Kristen di berbagai macam daerah hari-hari ini sedang menghadapi tekanan yang berat. Dan kekristenan yang acuh tak acuh, para pemimpin yang tidak bersatu, membuat gerakan dari luar sangat mudah masuk. Persis seperti firman Tuhan berkata, bahwa Hosea seperti roti bundar yang tidak dibalik. Dia telah berubah tetapi dia tidak menyadarinya. Ini yang terjadi di kantong Kristen. Mereka tidak sadar, kehidupan mereka sangat membuat luka di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat yang tadinya condong kepada Tuhan perlahan tapi pasti dibawa oleh kelompok lain karena mereka tidak ada di sana. Hati mereka tidak di sana. Penggembalaan tidak menuntun orang dan mengajar serta memelihara menjaga mereka. Mereka hanya melakukan tugas-tugas seremonial gereja tanpa menyertakan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa. Berkati kami semua dalam ruangan Zoom ini, bahkan YouTube, bahkan saudara-saudara kami yang akan mendengar rekaman berikutnya. Pakai kami semua untuk terlibat dalam pelayanan ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.